Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Imelda Haju SPD. Saya mengajar di SDN 16 Tolonghula sebagai guru kelas 5 sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan NIM 4524108234 di LPTK Universitas Bosowa. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SDN 16 Tolonghula Kabupaten Gorontalo dengan mata pelajaran IPAS, rantai makanan, fase C. Berikut video saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi, yes. Baik. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswaku kelas 5, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan saksama, siswaku kelas 5 semuanya. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami siap, kami fokus dan kami paham. Oke, bagus. Jadi hari ini semuanya siap ya? Ya. Dalam keadaan sehat semua ya? Ya. Coba, apakah ada temanmu yang tidak hadir hari ini? Ada. Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah. Semoga kehadiran ini selalu terjaga ya. Karena itu merupakan salah satu penilaian dari ibu ya. Oke, nah adik-adik seperti biasa, sebagai rasa syukur kita sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh adik Abdul Faisal Panua. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, adik-adik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional ya, dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke ya. Adik-adik silakan berdiri semua. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, samudra nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padaku, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum ibu memulai pembelajaran pada pagi ini, ibu mengingatkan kembali ya tentang kesepakatan yang sudah kita buat bersama ya, kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tidak berbicara di saat ibu
sedang menjelaskan. Kemudian yang ketiga, apa? Mengangkat tangan jika ingin berbicara. Dan yang terakhir atau yang keempat, selalu menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Setuju adik-adik? Oke, jadi Ibu punya pertanyaan ya? Sebelum datang ke sekolah ini, apakah sudah sarapan semua? Ya. Sudah semua? Sudah sarapan ya? Ya. Oke. Kira-kira sarapannya pakai apa? Telur. Ada yang jawab telur. Ada lagi? Sayur. Ikan. Jadi ada yang jawab telur, ada yang jawab sayur, dan ada yang jawab ikan. Nah, kira-kira kenapa kita harus makan? Supaya kalau pelajaran tidak lapar. Supaya kalau pelajaran tidak akan lapar ya. Bagus. Ada lagi jawabannya? Supaya sehat. Ada lagi? Ya, untuk menambah energi. Nah, adik-adik, kita makan itu gunanya untuk mengisi energi ya, supaya kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari itu punya apa? Energi ya. Oke, nah adik-adik, tanpa kita sadari, makanan yang kita makan sehari-hari itu berasal dari mana? Ya, berasal dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan ini saling terhubung antara satu dan lainnya ya. Ada yang jadi makanan dan ada yang jadi pemangsa ya. Nah, hubungan antara makan dan dimakan itu dinamakan rantai makanan. Oke, nah materi kita pada pagi ini adalah tentang rantai makanan. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, melalui tayangan video peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan secara tepat. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, melalui tayangan video peserta didik dapat menguraikan hubungan antar makhluk hidup dengan tepat. Ya, sudah jelas ya? Ya, adik-adik mau nonton video? Mau? Coba kalau mau nonton video, Ibu cek dulu semangatnya ya. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. Oke. Coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekarang Ibu akan menayangkan video. Silakan kamu simak dengan baik. Jika ada hal-hal yang penting, silakan dicatat di buku kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harmoni dalam ekosistem IPAS kelas 5. Makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer. Apa itu produsen? Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri. Contohnya adalah semua tumbuhan hijau yang memiliki klorofil dan mereka mengalami fotosintesis, dan ada juga alga serta tumbuhan lumut. Peran konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Seperti produsen, konsumen dibagi ada beberapa tingkatan, dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Tingkat 1 disebut juga dengan konsumen primer, tingkat 2 konsumen sekunder, konsumen terakhir atau konsumen tersier atau konsumen kunci. Yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Pengurai
mengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisi ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Disinilah siklus dari rantai makanan dimulai lagi. Mari kita lihat piramida makanan berikut. Ada produsen, kemudian konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Baik, tadi Ibu sudah menampilkan video. Kira-kira video tadi itu membahas tentang apa? Ya, tentang rantai makanan. Coba, siapa yang bisa menjelaskan dari video tadi apa itu pengertian rantai makanan? Oke, silakan Bimo. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan dalam satu ekosistem dengan urutan-urutan tertentu. Ya, beri aplaus dulu untuk Bimo. Nah, jadi adik-adik, apa itu rantai makanan? Nah, rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem dengan urutan-urutan tertentu, ya. Berikut contohnya seperti apa kira-kira rantai makanan tadi? Contohnya seperti ini. Tumbuhan dimakan serangga, serangga dimakan katak, dan katak dimakan ular. Oke. Nah, siapa saja yang ada di rantai makanan itu? Komponen penyusun di dalam rantai makanan itu apa-apa? Apa yang pertama? Produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, ini komponen-komponen yang ada di rantai makanan. Yang pertama ada produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah tumbuhan yang membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Contohnya seperti apa? Ada pohon, ada rumput. Kemudian ada yang namanya konsumen. Konsumen ini adalah hewan yang memakan tumbuhan atau hewan lain. Contohnya kelinci, burung, dan singa. Kemudian yang ketiga, pengurai. Makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya seperti jamur, bakteri, dan cacing. Nah, di konsumen yang tadi itu dibagi menjadi tingkat-tingkatan ya. Ada konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Kemudian ada konsumen 2 atau konsumen sekunder. Dan ada konsumen 3 atau konsumen puncak, yaitu konsumen tersier. Nah, adik-adik, Ibu punya sesuatu. Kira-kira yang Ibu pegang ini apa? Rumput. Di dalam rantai makanan, rumput ini perannya sebagai apa? Produsen. Nah, kenapa dikatakan produsen? Ada yang coba angkat tangan. Angkat tangan, Faisal? Karena bisa membuat makanan. Iya, karena bisa membuat makanan sendiri. Beri aplaus dulu untuk Faisal. Oke, sekarang adik-adik Ibu punya gambar. Kira-kira ini gambar apa? Belalang, ya. Belalang ini perannya sebagai apa? Konsumen keberapa? Konsumen ke-1. Jadi rumput yang tadi dimakan oleh belalang. Nah, Ibu punya gambar lagi. Ini ada gambar apa? Katak. Katak ini konsumen keberapa? Kedua. Oke. Jadi belalang yang tadi dimakan oleh katak. Nah, sekarang Ibu punya 2 gambar. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Elang. Kira-kira elang, katak ya, katak yang tadi dimakan elang apa dimakan ular? Ular. Jadi katak yang tadi dimakan oleh ular. Ular ini konsumen keberapa kira-kira? Ketiga. Oke, sekarang
Ular yang tadi dimakan oleh burung elang. Burung elang itu konsumen keberapa? Keempat atau? Ya, disebut konsumen puncak. Nah, elang yang tadi, masih adakah hewan yang memakan elang ini? Tidak ada ya. Jadi elang ini apa? Mati. Ketika elang mati, bangkainya menjadi apa? Jamur. Jadi elang yang tadi bangkainya menjadi jamur. Jamur ini perannya sebagai apa? Pengurai. Nah, adik-adik, dari penjelasan materi yang tadi, kira-kira ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Coba, siapa yang ingin bertanya? Oke, silakan Nazril. Oke, pertanyaan Nazril sangat bagus. Bagaimana jika rumput ini mati? Bagaimana jika rumput yang ada ini mati? Jika rumput ini mati, nah adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa rumput ini adalah produsen ya, yang bisa membuat makanannya sendiri. Rumput ini dimakan oleh apa tadi? Belalang. Jadi rumput ini merupakan sumber makanan dari apa? Belalang. Ketika rumput ini mati atau hilang, maka otomatis belalang itu akan kelaparan ya, sehingga populasinya menurun. Sudah tidak ada lagi itu belalang. Otomatis belalangnya akan punah ya. Nah, begitu juga dengan katak. Katak akan kehilangan belalang. Begitu juga dengan ular. Ular akan kehilangan sumber makanannya, katak. Karena katak yang tadi sudah tidak banyak lagi. Karena makanannya juga sudah tidak ada. Begitu juga dengan elang. Elang juga akan kehilangan sumber makanannya. Maka ketika sebuah ekosistem itu salah satu rantai makanannya tidak ada, maka ekosistem itu akan terganggu, tidak seimbang ya. Keseimbangan ekosistem itu akan terganggu. Bagaimana Nazril? Sudah jelas? Jelas? Oke. Nah, kemarin Ibu sudah membagikan kelompok ya, menjadi 3 kelompok. Ada kelompok visual, ada kelompok auditori, dan ada kelompok kinestetik. Oke, sekarang Ibu akan membagikan materinya. Untuk materi dari kelompok visual itu ada gambar, ada teks. Silakan dibaca, diamati gambarnya. Kemudian untuk kelompok auditori kita akan bernyanyi, dan untuk kelompok kinestetik kita akan bermain peran. Oke, untuk kelompok auditori kita akan bernyanyi. Mana di mana padi-padi saja, padi-padi saya dimakan tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Oke, jadi kelompok auditori sudah bernyanyi ya. Oke, sekarang untuk kelompok kinestetik sudah siap untuk bermain peran? Ya. Oke, kalau sudah siap silakan maju di depan. Oke. Padi adalah produsen. Oke, padi adalah produsen. Padi ini dimakan oleh burung pipit. Oke. Kemudian
Burung pipit adalah konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Burung pipit dimakan oleh ular. Kemudian ular ini adalah konsumen kedua atau konsumen sekunder. Kemudian ular yang tadi dimakan oleh burung elang. Oke, ini burung elangnya. Burung elang ini adalah konsumen puncak. Nah, elang mati. Ketika elang mati berubah menjadi apa? Jamur. Oke. Silakan jamur ya. Oke, silakan berdiri kembali. Belum ada yang kembali ke tempat duduk. Di sini dulu. Sini dulu. Oke. Nah, adik-adik kelompok kinestetik tadi sudah bermain peran. Beri aplaus dulu. Oke, nah. Ini ada Alia, temanmu Alia. Dia sebagai apa tadi? Padi. Kira-kira padi ini perannya apa? Produsen. Kenapa dikatakan produsen? Ya, karena bisa membuat makanan sendiri. Oke, bagus. Ini ada temanmu Zila. Sebagai apa dia? Burung pipit. Burung pipit ini konsumen keberapa? Konsumen ke-1. Oke. Berikut ada temanmu Ical. Ical ini sebagai apa? Ular ya. Ical sebagai ular. Ular ini konsumen keberapa kira-kira? Kedua. Oke, sekarang ada Rasya. Rasya ini dia sebagai apa? Elang. Perannya apa? Konsumen 3. Konsumen atau konsumen puncak. Oke, ketika elang mati bangkainya menjadi apa? Jamur. Jadi Regina berperan sebagai jamur. Ya, nah sekarang adik-adik, Ibu akan membagikan LKPD. Tahu LKPD? Iya. Apa? Lembar kerja peserta didik. Oke. Kelompok visual. Kemudian ini untuk kelompok auditori dan ini untuk kelompok kinestetik. Silakan bekerja sama. Ibu kasih waktunya 10 menit. Oke, sudah semua? Sekarang akan dipresentasikan di depan kelas. Sudah siap? Oke. Ibu mulai dari kelompok visual. Silakan perwakilannya maju. Jangan lupa memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Abdul Faisal Tanua. Saya perwakilan dari kelompok visual. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada rumput. Rumput adalah produsen. Rumput dimakan oleh ulat. Ulat adalah konsumen 1. Dan ulat dimakan oleh ayam. Ayam adalah konsumen 2. Ayam dimakan elang. Elang adalah konsumen 3 atau disebut konsumen puncak. Elang mati dan menjadi jamur. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok visual. Dari hasil presentasi tadi ya, ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Dipersilahkan dari kelompok auditori atau kelompok kinestetik. Tidak ada? Sudah jelas? Ya, oke. Silakan kembali ke tempat duduk. Berikut kelompok auditori, silakan perwakilannya maju. Silakan, nama saya Nadia Tahu. Saya akan mempresentasikan kerja keras kelompok kami. Ini adalah tumbuhan. Tumbuhan adalah produsen. Tumbuhan dimakan oleh kambing. Kambing adalah konsumen tingkat 1. Kambing dimakan singa. Singa mati sehingga menjadi
jamur atau disebut juga sebagai pengurai. Ya, beri aplaus untuk kelompok auditori. Dari penjelasan tadi, ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Tidak. Tidak ada? Sudah jelas ya? Ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk kelompok kinestetik, silakan maju, kelompok kinestetik. Perkenalkan nama saya dari Fadli Amri dan ini teman saya. Kami Dari kelompok kami kinestetik. Oke, ini adalah rumput. kasih lihat sama teman-teman. Ditunjuk ya. Rumput dimakan ikan. Ikan adalah komponen satu. Ikan dimakan burung bangau. Burung bangau komponen dua. Burung bangau dimakan oleh buaya. Buaya mati Dan menjadi jadi jamur. jamur adalah Jamur adalah pengurai. pengurai. Oke, beri aplaus untuk kelompok kinestetik. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak ada, sudah jelas. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Nah, adik-adik, kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian tadi ya. Nah, sudah jelas materinya hari ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Bimo. Dari kita pada hari ini tentang rantai makanan. Ya, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah rangkaian makan dan makanan dengan urutan-urutan tertentu. Di rantai makanan juga ada yang namanya komponen ya. Komponen penyusun rantai makanan ada berapa tadi? Ada 3 ya. Ada yang namanya produsen, ada konsumen, dan ada pengurai. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasinya. Silakan. Waktunya Ibu kasih 10 menit. Oke, sekarang yang sudah selesai dengan tidak Ibu kumpul ya, karena waktunya sudah habis. Oke, sekarang kita akan membahas soal yang kalian kerjakan tadi ya. Ini soal yang pertama tadi. Apakah adik-adik puas dengan pembelajaran hari ini? Ya. Apakah adik-adik senang? Ya. Coba alasan senang itu apa? Nonton video. Karena apa? Ada lagi? Karena bermain peran. Berdiri semua? Berdiri semua. Coba kasih apa untuk kita hari ini? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, hebat. Coba tangannya semua diangkat. Kita ice breaking ya. Oke. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Sambil tersenyum hihi. Buka tutup. Sambil tertawa haha. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Dimulai. Wal asri insana lafil khusri ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik,
Adik-adik dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin, materi kita pada pagi ini selesai.